Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menyampaikan hasil survei kami mengenai manajemen perkantoran. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Putri Helmia dengan NIM 32, kemudian yang kedua Reza Pahlevi dengan NIM 37, yang ketiga saya sendiri yaitu Mustika Junior Nazara dengan NIM 39, dan yang terakhir Astuti Yasmin dengan NIM 51. Di sini kami membahas mengenai sistem manajemen perkantoran pada PT Pandu Samudra Perkasa. Nah, manajemen, di mana manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di mana juga dari awal kita telah mempelajari mengenai manajemen ini, di mana suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis atau line yang mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Nah, di sini juga ada mengenai administrasi perkantoran. Nah, di mana administrasi perkantoran ini merupakan suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada di dalam kantor yang bersangkutan. Nah, administrasi kantor ini juga merupakan subsistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama, di mana upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan keluar organisasi. Nah, kemudian profil dari PT Pandu Samudra Perkasa yang kami survei, yaitu di mana PT ini beralamat di Jalan Bunga Raya Komplek Pertokoan Wisma Prima nomor 7 atau 8 Batam. Nah, PSP ini adalah sebuah perusahaan yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan atas komitmen dari pimpinan perusahaan untuk mensinergikan usaha atas dasar kualitas dan pemberdayaan sumber daya. Nah, PSP ini juga di mana jasa pengamanan akan mengelola, memelihara, dan memperjuangkan budaya dengan penuh rasa hormat kepada seluruh jajaran terkait dengan membentuk dan memelihara jasa layanan. Sistem manajemen mutu terbaik yang menjamin penuh. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, Astuti Yasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen pada PT Samudra Perkasa. Sistem manajemen yang ada di PT Samudra Perkasa Jasa Pengamanan yaitu akan mengolah, memelihara, dan memperjuangkan budaya dengan rasa hormat kepada seluruh jajaran terkait dengan membentuk dan memelihara jasa layanan, sistem manajemen mutu terbaik yang menjamin penuh. Sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Pada dasarnya, sistem manajemen yang diterapkan yaitu fokus pada satu organisasi, yaitu pada visi misi manajemen utama organisasi. 2. Proses yang berkelanjutan dan terkait. Manajemen mengharuskan kegiatan dan fungsi terkait satu sama lain saling melengkapi. 3. Melibatkan sumber daya perusahaan. Manajemen harus didukung dengan orang-orang serta sumber daya yang tepat. Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi yaitu direktur utama, direktur, komisaris, manajemen proyek yang terdiri dari pengawas lapangan, lanjut drifting, admin, teknikal, dan keuangan.
Sistem komunikasi pegawai perkantoran terhadap pelanggan. Pada saat berkomunikasi dengan pelanggan, PT Pandu Samudra Perkasa melakukan komunikasi dengan baik. Adapun keunggulan layanan dan kepedulian perusahaan terhadap pelanggan ketika mereka mencoba memberikan atau meningkatkan layanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan pada standar maupun prosedur perusahaan. Dari layanan hingga memenangkan kepercayaan pelanggan sehingga perusahaan puas atau menyadari bahwa pelanggan memiliki loyalitas yang tinggi. Adapun etika dalam berkomunikasi yang diterapkan yaitu berpusat pada perhatian pelanggan, pelanggan diberikan layanan yang efektif dan efisien, dapat mengetahui dan menentukan keinginan dari pelanggan, jasa pelayanan memberikan layanan yang dapat diberikan oleh perusahaan, melakukan upaya untuk menjaga pelanggan setia terhadap penggunaan atau layanan yang diharapkan. Itu dia penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan bagaimana sih teknologi komunikasi perkantoran yang diterapkan oleh PT Pandu Samudra Perkasa. Nah, jadi teknologi komunikasi perkantoran pada PT Pandu Samudra Perkasa itu berbasis internet dengan kecepatan yang maksimal. Nah, kenapa kecepatan itu maksimal? Karena sistem teknologi itu dibutuhkan dalam manajemen perkantoran untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu untuk mencatat segala transaksi yang terjadi dalam kegiatan perkantoran tersebut. Nah, selain itu juga, untuk data-data transaksi tersebut menjadi informasi yang lebih berguna lagi nih untuk membuat laporan. Nah, perkembangan teknologi informasi saat ini itu mempengaruhi efektivitas operasional pada perusahaan atau sebuah organisasi. Teknologi informasi itu berbasis website yang merupakan salah satu dari banyaknya perangkat yang digunakan oleh manajer dalam mengantisipasi perubahan. Jadi website itu adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya. Selanjutnya, next. Ya, ada sistem pengawasan administrasi perkantoran pada PT Samudra Perkasa. Nah, sesuai dengan hasil wawancara kami, jadi sistem pengawasan administrasi perkantoran pada PT Samudra Perkasa itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat ataupun bahan. Yang ketiga, menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai dan dapat dipakai sebagian besar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai. Yang keempat itu ada mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan ketertarikan terhadap tujuan organisasi agar dapat tercapai. Selanjutnya ada pengukuran aktivitas kerja perkantoran di PT Samudra Perkasa. Sesuai dengan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, ada beberapa teknik pengukuran kinerja yang dapat digunakan oleh perusahaan Samudra Perkasa ini. Yang pertama itu ada laporan produksi. Nah, yang dimana laporan ini itu digunakan sesederhana dan cepat dalam menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi, laporan produksi itu teknik yang paling sederhana dan cepat nih untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, kemudian ada work sampling. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk mengestimasikan proporsi waktu yang dibutuhkan oleh pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, kalau misalnya laporan produksi itu yang cepat dan sederhana,
work sampling ini tuh membutuhkan waktu gitu. Jadi tidak bisa terlalu cepat gitu. Kemudian yang ketiga ada standar waktu yang diperkirakan. Nah, teknik ini merupakan satu-satunya teknik yang menggunakan data yang diambil dari sumber luar. Jadi, karena mengambil sumber dari luar membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Palevi dengan NIM 4122001037. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan tentang presentasi, yaitu cara yang dilakukan oleh PT Samudra Perkasa apabila terjadi kesalahpahaman dari laporan manajerial perusahaan. Cara yang pertama yaitu adalah intervensi, yaitu dengan meminta saran dari manajer atau atasan terkait kesalahpahaman ini agar tidak menyebar dan terjadi lebih luas lagi. Cara yang kedua yaitu konseling. Konseling ini dilakukan untuk mendengarkan dan melakukan pengertian terhadap masalah tersebut atau masalah yang timbul, sehingga pihak yang bermasalah bisa berkompromi dan kembali fokus ke tugas dan tanggung jawab perkembangannya atau pekerjaannya. Cara yang ketiga yaitu konfrontasi yang terkontrol. Individu yang memiliki kemampuan atau permasalahan ini bisa langsung menyampaikan keluhan dan duduk permasalahannya dengan diawasi langsung oleh rekan kerja lain ataupun manajer. Cara yang keempat yaitu memberikan job desk serta laporan keuangan yang jelas dan lebih terbuka antara perusahaan terkait. Dalam hal ini pula melakukan pengecekan laporan manajer perusahaan minimal 2 kali dalam sebulan. Cara yang kelima yaitu melakukan pergantian kebijakan. Beberapa kebijakan terkait laporan perusahaan dapat diganti karena terjadinya masalah ini dan pastinya mendapat kebijakan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Berikutnya yaitu adalah layout dan lingkungan perkantoran di PT Samudra Perkasa. Yang pertama itu ada menganalisis hubungan antara peralatan, informasi, dan pegawai dalam arus kerja. Yang kedua itu ada mengkondisikan arus kerja agar bergerak dalam bentuk garis lurus dan minimalisir criss crossing dan backtracking. Yang ketiga itu ada pegawai yang melakukan pekerjaan serupa ditempatkan pendekatan. Yang keempat itu ada pegawai atau divisi yang berhubungan dengan publik ditempatkan di pintu masuk kantor. Yang keempat itu ada pegawai yang membutuhkan konsentrasi ditempatkan di ruang kerja yang semuanya tenang. Yang keenam, alokasi berdasarkan posisi kerjaan yang dilakukan dan peralatan khusus yang diperlukan. Yang ketujuh itu ada furnitur dan peralatan sesuai kebutuhan. Ke-8, lorong harus nyaman dan lebar. Ke-9, pertimbangan keamanan menjadi prioritas tinggi. Yang ke-10, area yang terbuka lebar lebih efisien dibanding ruang kecil tertutup. Yang ke-10, profesi yang tepat bagi pencahayaan, dekorasi, AC, kelembaban dan kontrol suara. Yang ke-11, memperhatikan kebutuhan perluasan kantor. Yang ke-12, pekerjaan harus datang pada pegawai, bukan sebaliknya. Terima kasih dan juga demikian ini adalah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.